Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim amma ba'd. Jemaah Masjid Pusdai yang dirahmati oleh Allah, lazim pada bulan Ramadan kita bertadarus. Tadarus dalam bahasa Indonesia artinya terus-menerus mengaji Al-Quran, mengulang-ulang, membaca terus-terusan. Walaupun dalam bahasa Arab artinya mempelajari. Kali ini saya diminta untuk membicarakan tidak sekedar tadarus tapi tafahum. Tidak sekedar membaca tapi juga kita harus memahami. Penting kiranya kita memahami, tidak sekedar mengulang-ulang. Ada ahli yang menyatakan Al-Quran itu seperti manual book. Kalau Bapak Ibu pernah beli barang baru, pasti ada manual book cara menggunakan barang baru itu. Cara menyetelnya, cara merakitnya, cara mematikannya, cara mengatasi jika ada masalah, itu namanya manual book. Hidup kita ini juga baru. Kita diciptakan Allah, dilemparkan ke dunia ini juga memiliki manual book. Manual booknya adalah Al-Quran. Karena itu cara kita menggunakan diri kita tergantung pada manual book itu. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menginginkan, bagaimana cara kita mendapatkan, bagaimana cara kita menerima apa yang kita dapatkan. Itu tidak bisa dipelajari begitu saja. Itu bisa kita pelajari melalui manual book kita. Manual book itu adalah Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini, minimal mulai tahun ini, mari kita sama-sama memperlakukan Al-Quran sebagai manual book. Kita membaca Al-Quran, kita mencoba untuk memahaminya. Para ulama menggunakan Al-Quran sebagai jalan keluar karena mereka sudah memahami Al-Quran. Misalnya suatu ketika ada seorang kiai yang merasa ragu apakah saya harus membuat organisasi atau tidak membuat organisasi. Itu terjadi pada tahun 1926. Pada saat itu ada banyak organisasi yang berdiri. Kiai ini merasa bingung. Bolehkah, pentingkah mendirikan organisasi? Kemudian gurunya memerintahkan muridnya untuk membawakan tongkat. Bawalah pada kiai yang bingung itu dengan pesan surat Toha ayat 19 sampai 23. Tongkat itu dibawa, diberikan pada kiai itu. Apa pesannya? Kata kiai yang bingung. Pesannya adalah surat Toha ayat 19 sampai 23. Kemudian kiai itu mengangguk, baiklah kalau gitu saya akan mendirikan organisasi. Bapak Ibu sekalian, bayangkan orang-orang atau kiai-kiai begitu menguasai Al-Quran sehingga cukup dengan kasih tongkat dan Toha 1923 atau 21, dia sudah mengangguk dan ngerti apa yang harus dilakukan. Bagaimana jika kita menerima itu? Kita tidak mungkin bisa menerimanya jika kita tidak tafahum, tidak memahami. Surat Toha ayat 19:23 itu bismillahirrahmanirrahim, wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha 'ala ghanami wa ila fiha wa liya fiha matharibu ukhra. Apakah yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Kemudian Musa kemudian berkata hiya asaya. Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alayya, aku bertumpu dengan tongkat ini. Wa ahassu biha 'ala ghanami, atau aku pukul dedaunan yang dengannya
kambing-kambingku mendapatkan makanan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku ada lagi keperluan lain yang bisa digunakan dari tongkat itu. Karena mendengarkan itu, Kiai Sepuh ini langsung bilang, oke, saya akan dirikan organisasi. Karena organisasi bagi umat Islam itu bisa berguna sebagai tumpuan, bisa berguna untuk mendapatkan kesejahteraan, bisa diguna untuk apapun. Bapak Ibu sekalian, ada banyak contoh yang lain misalnya sebelumnya ada kekhawatiran, ini ada perkembangan baru, apa yang harus kita lakukan? Datang ke Kiai, kemudian Kiai itu bilang, bacalah surat Taubah, surat Taubah ayat 32. Surat Taubah, lalu yang menerima pesan itu langsung dia merasa senang. Kalau gitu tidak ada yang harus dikhawatirkan. Apa isi dari surat Taubah itu? Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi'afwahihim wa ba'sallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Orang-orang yang akan memadamkan cahaya Allah justru itu menjadi sebab semakin memancarnya cahaya Allah. Bayangkan jika kita sanggup tafahum seperti itu, percakapan di antara kita, percakapan saling bertukar ayat. Ketika ada yang gelisah, kita kasih ayat. Ketika ada yang membutuhkan petunjuk, kita mendapatkan ayat. Itu yang disebut dengan tafahum. Mari kita pada Ramadan kali ini minimal bercita-cita untuk menjadikan Al-Quran sebagai manual book, sehingga masalah yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan membaca Al-Quran. Tafahum artinya memahami. Bapak Ibu sekalian, sebagai permulaan di pagi ini pada puasa yang kesian hari ini, bisa kita mulai misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah, atas nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kalau Bapak Ibu pernah lihat nonton film zaman dahulu, zaman-zaman kerajaan, jika ada utusan dan dia membawa stempelnya itu diangkatkan dan dia menyatakan atas nama raja, maka orang yang melihatnya semuanya akan tunduk. Atas nama raja saya perintahkan, semuanya akan bilang ya, saya menuruti. Atas nama raja, karena dia menyatakan atas nama raja, maka siapapun yang menyatakannya akan dituruti seperti seorang raja. Perintahnya dituruti karena dia ngomong atas nama raja. Kira-kira yang paling gampang memahami Bismillahirrahmanirrahim adalah kita diminta oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan barang siapa yang tidak melakukan tindakan tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa yaqqa, maka amalnya, tindakannya itu terputus. Rasulullah ingin kita memulai setiap tindakan kita dengan atas nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Artinya apa? Pada saat kita mengucapkan bismillah, kita melibatkan Allah dalam diri kita. Yang bertindak bukan hanya kita, yang bertindak bukan nafsu kita, yang bertindak bukan perkiraan-perkiraan akal kita yang terbatas, tapi yang bertindak kita libatkan Allah, sehingga akal kita yang terbatas ditambahi oleh Allah, nafsu kita yang kurang dibersihkan oleh Allah, sehingga tindakan kita menjadi ibadah. Maka pada setiap kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memahaminya, baik ya Allah, saya kurang, saya salah, beri saya kekuatan agar tindakan ini bermanfaat. Itu tafahum. Yang kedua misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pahami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamd itu dalam bahasa Arab artinya dua, pujian dan terima kasih.
Pujian itu kalau lihat mobil bagus kita akan memuji, wow keren, wow mahal, ini luar biasa, itu pujian. Kalau terima kasih itu karena kita diberi sesuatu. Teman kita datang lalu kita diberi mobil itu, kita mengucapkan terima kasih. Bahasa Arab untuk hamd itu artinya dua, pujian dan terima kasih. Rasulullah mendorong kita untuk menyatakan apapun yang kita lakukan, setelah kita melakukannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apapun situasinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat macet kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dalam dua hal. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa, karena itu kita harus memujinya. Yang kedua, sesuatu yang diberikan pada kita, karena itu kita mengucapkan terima kasih. Pagi ini kita mengucapkan terima kasih alhamdulillahirabbil alamin karena Bapak Ibu masih diberikan umur. Karena Bapak Ibu, karena saya misalnya yang imannya kacau, masih digerakkan oleh Allah untuk menerima seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Padahal jika kita ukur, jika saya mengukur diri sendiri, saya tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Masih bohong, masih telat waktu, sholat pikirannya masih kemana-mana, matanya masih jelalatan, masih menginginkan keuntungan dunia daripada keuntungan akhirat. Semua itu menunjukkan saya ini kurang beriman. Seharusnya hanya yang beriman yang berpuasa, tapi Allah kasih diskon pada saya sehingga saya mau berpuasa. Itu artinya alhamdulillahirabbil alamin. Allah beri iman pada saya, kemudian karena itu sesuatu yang berharga, maka saya ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu lihat anak saya bisa berpuasa walaupun dia sebenarnya manja. Itu luar biasa. Anak kecil bisa berpuasa, bisa menahan lapar dan dahaga. Saya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin karena Allah telah menciptakan anak saya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat macet kita alhamdulillahirabbil alamin, melihat banyak orang, banyak ciptaan yang ada di jalan. Itu ciptaan Allah yang luar biasa. Seraya kita berprasangka baik bahwa Allah pasti memberikan sesuatu yang berharga dalam kemacetan itu, sehingga kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, dua hal itu sebagai contoh bagaimana kita tafahum, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai manual book, caranya kita memahaminya. Karena itu jangan bosan-bosan mendengarkan ceramah para ustadz, untuk mendengarkan bagaimana cara dia memahaminya, lalu kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak dalam Al-Quran manual book untuk kehidupan kita. Dengan cara ini mudah-mudahan kita mendapatkan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran bukan pada Rasulullah Muhammad, tetapi pada hati kita. Hati kita didatangi Al-Quran, kemudian Allah bimbing kita dengan Al-Quran itu. Kita salah, ingat ayat Al-Quran. Kita keliru, ingat ayat Al-Quran. Kita bingung apa yang kita lakukan, ingat apa yang Al-Quran kemukakan. Jika itu terjadi, tentu saja tidak mudah, tetapi kita bisa berharap. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah menyehatkan pikiran kita sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan membersihkan hati kita sehingga kita bisa berendah hati menerima apa yang dikemukakan oleh Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, beri satu ayat saja pada Ramadan tahun ini, satu ayat yang aku pahami, kami pahami,
yang ayat itu memandu kami dalam kehidupan ini dalam Shiratal Mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.